bagus buat kita terima gitu ya. Karena mungkin secara tidak sadar kita pun pernah melakukan hal yang serupa. Jadi gue jelasin apa itu istilah ableisme. Jujur gue pun baru tahu beberapa hari yang lalu setelah akhir-akhir ini orang tuh lagi rame banget ngomongin soal ada tiktokers yang eksploitasi istilah ableisme. Jadi apa itu ableisme? Ableisme kalau misalnya gue baca-baca gitu dan berarti itu merupakan sebuah kondisi di mana itu secara langsung, secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar itu merendahkan orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan yang tidak mereka pilih dari lahir, penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang mana sedikit masalah akhir-akhir ini orang lagi ramai banget karena di TikTok banyak banget orang-orang yang membuka jenis konten eksploitasi ableisme ini. Ditambah lagi setelah ada tiktokers yang benar-benar punya persona klenger ya dalam kutip ya, dia bilangnya kayak gitu, yang memperlihatkan kalau misalnya itu dalam kondisi kebutuhan khusus. Kita bakal bahas bareng-bareng paket khususnya bagaimana kelanjutannya dan apa yang sudah terjadi sama tiktokers sama teman oleh persoalan Indonesia bersama Koyo Pin atau Kone. Jadi gue kenalin dulu semua Mbak Sender atau aku TikTok Violeta Absandrea. Orang ini yang pada akhirnya dipermasalahkan tentang masyarakat Indonesia gitu ya terkait konten-kontennya yang sangat-sangat mengeksploitasi ableisme. Jadi kalau misalkan udah kasih tahu gitu ya apa yang dibuat, basically dia kayak anak-anak orang yang gangguan kesehatan. Nah ini pertama kali itu diramekannya dari akun Threads Dr. Adam Prabata. Karena beliau marah banget katanya lewat caption video yang kayak gini termasuk dalam ableisme yang merupakan bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karena sudah merendahkan mereka di mana hal kayak begini yang dinormalisasi, apalagi dijadikan konten hiburan, itu hubungannya udah nggak lucu. Perlu diingat, ini kata dinormalisasi ya, itu ada sebab akibatnya. Kalau misalnya cek di TikTok, ternyata yang problematik itu nggak cuma tiktokers si sendernya doang gitu, tapi kalau misalnya cek beberapa tiktokers gitu ya, atau kalau misalnya beberapa video random yang tiba-tiba TikTok jadi penyandang disabilitas, itu ramai banget kontennya ya, virusnya tuh banyak gitu, dan orang itu pada menormalisasikan melakukan bicaranya seperti ini ya. Makanya gue bilang tadi kayak mungkin aja kita secara sadar atau tidak sadar nggak tahu seberapa fatalnya bicara seperti ini. Waktu zaman gue dulu, gue ingat banget ada yang namanya video orang gila gitu. Nah itu mungkin yang gue tuh poin dimana orang-orang yang bercandain hal-hal kayak gini secara normal. Lanjutnya Dr. Adam bilang penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menonton atau melihat perilaku ableisme yang resiko mengalami masalah kesehatan mental, termasuk rasa tahu yang butuh gejala depresi dan kecemasan. Waktu sebenarnya kagak relate gitu kan, itu ibaratnya kayak orang terus tiba-tiba di tempat itu yang mau statusnya jadi kekurangan itu pasti ngerasa malu ya, dan itu pun sering banget terjadi ya. Bahkan sampai seringnya itu ada istilahnya namanya ableisme. Kita semua tahu kalau misalkan teman-teman kita yang fasilitas yang bagaimana mereka itu bisa berkegiatan secara optimal. Ada Prabata, penelitian lain tahun 2024 di Journal of Epidemiology meneliti mengenai humor disabilitas dan menunjukkan bahwa humor semacam ini justru memperkuat stereotip negatif, mengurangi empati penonton dan menyebabkan distress emosional bagi penyandang disabilitas. Meskipun konten lain hanya bercanda, korban sering mengalami ejekan, cyberbullying dan self-censorship karena gadget aja ya, karena itu zaman nikah gitu ya, korban bisa berbuat harus orang tahu gitu ya, cerita-ceritanya mereka yang jenaka gitu yang sebenarnya bisa dicoba kita pernah bisa bersahaga ya, tiba-tiba ada istilah yang kayak gini gitu masih aja gitu sampai di tapi semua orang. Ada melanjutkan cukup ramah-ramahnya selalu tidak ada di humor seperti ini seperti misalnya ya, dan orang-orang juga komentar itu merasa kaget karena ingin nah jadi setelah gua menyelam maksudnya ternyata yang pertama kali ngangkat ini sebenarnya bukan ada hambatan melainkan postingan Twitter tanggal 29 Mei atau akhir bulan Mei dan mention pertama kali dibutuhkan dan sender melainkan akun TikTok namanya Bang Praku. Tapi kalau lihat terus nama ini ramai atau berapa sih dibilang kayak ada sedikit oke tapi ini salah satu temannya. Nama Indonesia itu soal bisnis
masih baru dibutuhkan. Padahal gak lucu loh, mungkin penyandang disabilitas lagi lewat sama influencer yang punya platform dan pengaruh yang besar. Ya sebenarnya ada lagi versi yang lebih tua tapi udah dihapus, dan gue cuma bisa nemuin posisinya yang buat sama Pak. Nah video yang menjadi contoh kalau itu kayak gimana? Ya bisa lihat bareng-bareng, ini video akunnya Ratu. Menanggapi kenapa dia tiba-tiba melakukan ini. Dan masanya gak cuma satu video sih, tempat cari bicara kayak gini tapi banyak. Aku gak pengen sok suci ya. Mungkin wajar tidak sadar. Mungkin pernah melakukan ini waktu bocil. Tapi waktu bocil ini udah gede gitu masalahnya. Masa iya masih bicara kayak gini sih? Ya. Dan ini makin membuat orang-orang kaget lagi setelah ada akun Twitter Kak Alin ya, atau Cat Privatisva yang bilang kalau misalkan ada versi ceweknya. Dan yang bikin makin mind-blowing lagi adalah ini justru ya algoritmanya jadi masalah branding, namanya Planner. Terus habis itu aktif nggak sakit apa ya kayak orang semakin speechless lagi, soalnya ini rame banget itu kan sampai 7,5 juta orang yang udah melihat posisinya, dan ini diupload di akhir bulan Mei. Terus sebenarnya bilang kayaknya kok sakit hati ya, misalnya merendahkan orang cerebral palsy, anak-anak CP di sekolah banyak yang berusaha biar bisa komunikasi verbal walaupun harus berusaha ekstra. Ini malah dikatain jadi brand pula coba main PSLB biar mereka bisa hemat dikit. Bilang dia begitu sama orang lain video pertama itu bohong. Iya anjing, masalahnya itu ya kalau bisa cek dari rasio orang lain ya, the problem is not only the TikTokers-nya men, sumpah dah. Tapi bagaimana ini udah dinormalisasi, dan gue pun kaget akan itu semua anjir setelah sekian lama gitu loh. Sejak video Arab gila itu gue gak melihat lagi ada orang-orang yang menormalisasikan ableisme. Gokil. Sekarang gimana bang kabarnya? Sekarang lu sudah sendiri, dia udah klarifikasi permintaan maaf. Aku meminta maaf atas sikap aku yang tidak bisa melakukan konten sehingga banyak tersinggung pihak-pihak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aku memohon maaf dan aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf jika beberapa mimpi yang masih ada dikarenakan kontak kerjasama dengan brand yang tidak bisa aku simpan. Ya, jadi yang poinnya itu ada beberapa video yang nggak bisa lihat. But guess what? Ya, pertanggal 8 Juni udah nggak ada videonya selama setahun. Otomatis brand-brand ngerti dan juga paham kalau bisa mereka itu juga di witch hunt sama orang-orang karena kayak seakan-akan menormalisasikan jokes yang seperti ini. Tapi bisa scroll komentar dan ada orang-orang tertulis dan mana aja yang endorse akun slender ini. Bagi apa dikasihnya? Mohon maaf jika beberapa